Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Kemudian salam marilah kita doakan kepada Allah semoga tercurah buat yang kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Bapak semuanya, pada semester ganjil ini kita belajar agama di rumah saja dengan kondisi tidak mengizinkan, maka kita belajar daring saja. Kemarin kita sudah masuk dengan belajar pertemuan 1, yaitu berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta mentaati peraturan. Kita sudah 3 kali pertemuan, cuman sedikit akan mengulas materi kemarin KD1 yang telah kita sampaikan. Maka nanti akan menerangkan sedikit materi tentang tajwid. Maka selesai ini nanti buat tugas di buku catatan, nanti fotokan saja ke WA agama. Caranya yang pertama, cari di dalam Al-Quran ayat tentang tajwid yang Bapak perintahkan nanti. Kemudian juga tolong difotokan kembali ke Bapak dan bisa Pak nilai. Ambil saja potongan ayatnya, yaitu nama Quran, nama suratnya, kemudian potongan ayatnya 10 buah. 1 tajwid itu 2 buah contoh. Nanti Pak kasih tugas cuman 5 macam tajwid saja. Oke, kita masuk dulu. Kembali Pak ulang materi KD1 kita. Yang pertama, indikatornya adalah siswa mampu mendemonstrasikan bacaan. Untuk itu ayat yang Pak perintahkan yang 3 ini dalam 1 semester ini, tolong dihafal kemudian dibawa di dalam salat, biar nanti ujian ujian semester akan memudahkan menjawab soal. Itu yang pertama, gunakanlah bacaan ayat itu di dalam salat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti. Setelah semua hafal, kemudian tolong dipahami artinya, karena ini indikatornya. Artinya itu adalah potongan arti, potongan kata, jangan secara global. Di buku cetak ada, kalau enggak tolong dipinjam buku LKS kakaknya yang telah tamat, atau buku LKS temannya yang lama dipinjam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, indikatornya siswa mampu menjelaskan hukum tajwid. Ini dia indikatornya. Ini yang Pak jelaskan sedikit, nanti 1 surat saja. Selesai Pak jelaskan membuat tugas di buku cetak. Kemudian yang keempat, siswa mampu menjelaskan kandungan. Kemarin sudah dibuat keringkasan, Pak rasa sudah paham semuanya kandungan Quran yang telah Bapak sampaikan. Terakhir, siswa mampu menyebutkan perilaku kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah dibuat juga keringkasan. Oke, itu saja indikator pertemuan kita pada KD1 tentang etos kerja. Kemudian kita masuk ke indikator yang ketiga. Ini yang menjadi persoalan kadangkala tidak memahami hukum bacaan tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran. Oke, silakan lihat Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah surat yang keempat. Pak mulai sedikit menjelaskan tajwid yang terkandung dalam ayat ini. Oke, kita simak dan kita perhatikan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Yang pertama Pak jelaskan ya ayyuhallazina, allazina. Di sini coba lihat. Perhatikan Qur'annya. Allazina. Di sana ada huruf ya mati. Sebelum ya mati itu ada huruf zal yang berbaris di bawah. Maka hukum tajwidnya adalah mad asli. Cara membaca mad asli adalah panjang satu alif. Satu alif adalah 2 harkat, 2 tingkat suara membacanya. Kemudian huruf mad asli. Huruf mad asli ada 3. Alif, waw, ya atau disingkat dengan awai. Alif fathah memanjangkan baris di atas, contohnya ba, ta, yang alif-alif yang berdiri itu. Itu yang pertama. Kedua, ya mati memanjangkan baris di bawah yang dicontoh dalam Al-Quran itu allazi. Maka di depannya tuh ya mati, sebelum ya mati itu dia berbaris kasrah atau baris di bawah. Kemudian yang terakhir adalah waw mati. Sebelumnya itu berbaris dhamma atau baris di depan. Kita lanjut. Ya ayyuhallazina amanu wa atiiullah wa atiiur rasul. Di sini ada lagi wa atiiur rasul. Wa atiiur rasul, urra. Di sana coba lihat Al-Quran, ada alif lamnya. Alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke ro, ke huruf ro. Berarti di sini ada namanya alif lam samsiyah, alif lam kamariyah. Alif lam samsiyah adalah alif lam yang tidak dibaca. Dia ada dalam tulisan tapi tidak dibaca. Kalau alif lam kamariyah dia dibaca. Mudah saja contohnya. Contohnya dirinya saja. Asyamsiyah berarti matahari. Asyam kan alif lamnya tidak dibaca. Kalau alif lam kamariyah contoh dirinya al-qamar, bulan. Al-qamariyah. Itu contohnya. Itu tajwid yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kita masuk, kita lanjutkan wa atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Minkum. Di sana ada nun mati ketemu kaf di depannya. Maka dibaca samar-samar. Berarti samar-samar apa itu? Adalah ikfa. Maka ikfa itu syaratnya adalah nun mati atau tanwin. Ada nun mati, kemudian di depannya itu ada salah satu huruf ikfa ketemu yang 15, maka dia hukumnya ikfa, samar-samar dia. Atau yang satu lagi tanwin dia, sesudah tanwin itu baris 2 di atas, kemudian baris 2 di bawah, baris 2 di depan, itu yang tanwin. Kemudian ketemu di depannya huruf ikfa, maka dia dibaca samar. Huruf ikfa kan tahu tuh. Apa huruf ikfa? Tata, jim dal, zarzai, sin shad, dot, to, zo, fa, ko, kaf. Itu dihafal tuh. Saya huruf ikfa dah hafal 15. Maka yang 15 itu dia ketemu kan. Maka dibaca, jangan dibaca minkum, tak boleh dia. Maka dia itu ikfa. 3, so yang keempat lagi. Fa inta, tikfa juga dia itu. Fa inta taza'tum fi syai'in fa. Ini yang contoh yang tanwin. Infa. Hamzah kan tanwin tuh, baris di bawah. Maka ketemu di depannya huruf ikfa. Syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Zalika khairuwa. Ini yang keempat. Zalika khairuwa. Ru itu kan, run itu kan tanwin ya. Perhatikan Quran. Jangan Bapak perhatikan. Ruwa. Maka ruwa itu dia dengung. Maka dia idgham biguna. Idgham itu ada 2. Idgham biguna 1. Ada idgham bilaguna 1. Idgham biguna itu hurufnya 4. Yauman. Disingkat dengan yauman. Ya, min, nun, waw. Yang mudahnya yauman. Syaratnya sama kayak ikfa. Nun mati atau tanwin, cuman berbedanya saja dia ketemu di depannya huruf ikfa. Maka huruf ikfa 4, huruf idgham biguna 4, kalau bila guna hurufnya 2, lam ro. Dia tidak berdengung. Kemudian terakhir yang kelima tajwidnya, ingat itu tajwidnya yang Pak sampaikan.
Wa ahsanu ta'wila. Ta'wila. Nah, ada di sana ta'wilan. Ta'wila. Dia dibaca ta'wilan. Ta'wila. Tulisannya ta'wilan. Maka ini apa tujuannya itu? Mad iwad. Mad iwad ini artinya ganti. Apa yang diganti? Bacaan fathah, bacaan tanwin diganti dengan fathah. Tulisannya ta'wilan. Maka dibaca ta'wila. Maka itu mad iwad. Mad yang panjang, iwad itu ganti, berarti dia dibaca panjang satu alif. Ta'wila. Ya kan? Ada di dalam surat apa itu? Wal adiyati dobha. Nah, itu dia kan dobhan. Pesan kan dobhan tuh. Maka dibaca dobha. Nah, itu tajwid 5 saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dilihat-lihat aja buku tajwid, dipelajari. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu tugas. Kenapa? Silakan buat di buku catatan 5 buah tajwid, 1 tajwid 2 contoh. Dibuat di sana nama suratnya, ayat berapa, kemudian dibuat potongannya. Seperti apa tadi? Contohnya ya ayyuhallazi, allazina saja dibuat potongannya itu. Dibuat surat An-Nisa ayat 59, buat potongannya allazi, dia tajwidnya mad asli. Nah, sebutkan. Yang pertama, cari yang contoh mad asli di dalam Al-Qur'an di luar ayat ini, 2 buah itu mad asli pertama. Yang kedua, cari 2 buah contoh lagi alif lam samsiah. Kemudian ikfa 2 pula. Kemudian yang keempat idgham biguna 2 buah. Kemudian mad iwad 2 buah. Silakan dibuat di buku catatan. Nanti difotokan sama Pak, waktunya sekitar 30 menit atau 45 menit. Oke, apa semuanya? Demikian saja ulasan materi KD1 tentang etos kerja, karena memang KD-nya itu indikatornya adalah tentang Al-Quran. Mudah-mudahan dapat dipahami, selalu semangat, dan tugasnya jangan lupa dikumpul, jangan malas belajar dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Terima kasih. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.